Oke teman-teman semua, kali ini gua bakal ngebikin alur cerita dari film Ratu Ilmu Hitam, di mana film ini ditulis ulang oleh Mas Joko Anwar. Waduh, siapa tuh yang nggak tahu sama Mas Joko Anwar? Ya, buat kalian yang pecinta film kayak gua pasti sudah tahu ya kan gimana film-filmnya Mas Joko Anwar. Belum lagi ini film tuh disutradarai oleh Mas Kimo Stambul. Wow, mereka berdua berduet dalam satu proyek film yang sama. Bisa dibayangin gimana kita para pecinta film ini penasaran akan adegan-adegan yang sangat menyayat hati ya kan. Waduh. Oke, tanpa basa-basi yuk langsung aja kita dengerin alur ceritanya. Adegan dimulai dari perjalanan sebuah keluarga menuju panti asuhan yang letaknya jauh dari perkotaan. Mereka adalah Hanif, Nadia, dan juga anak-anak mereka, Dina, Haki, dan Sandi. Mereka membatalkan liburan ke Bali dan memilih mengunjungi panti asuhan tempat ayah mereka dirawat zaman dulu. Karena Pak Bandi, pemilik sekaligus pengasuh panti, sedang sakit. Di tengah perjalanan mobil mereka menabrak sesuatu. Hanif dan Sandi dikejutkan dengan seekor rusa yang sudah tergeletak mati dan dilalerin. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya karena mengira hanya menabrak seekor rusa saja. Padahal sebenarnya ada anak kecil yang tergeletak di samping got. Nyelkit tuh bocah. Sampai di panti, mereka disambut oleh Maman dan Siti, sepasang suami istri yang juga merupakan teman Hanif di panti tersebut waktu masih kecil. Namun mereka terlihat bingung dengan kedatangan Hanif. Tak berapa lama kemudian, datanglah temannya Hanif, Jeffrey dan Anton, beserta istri mereka. Keduanya juga merupakan anak panti di sana. Mereka lalu bertemu dengan anak panti yang sekarang, Hasbi dan Rani. Sementara yang lain, kata Maman, sedang mengikuti karya wisata dan akan pulang nanti malam. Jeffrey, Hanif, dan Anton lalu mendatangi Pak Bandi di kamarnya. Namun Pak Bandi tak bisa berkata apa-apa. Hanya suara napasnya aja yang kedengeran. Mungkin dia mengalami apa yang namanya detik-detik sakaratul maut. Hanif kemudian memanggil istrinya untuk memperkenalkan orang yang sudah merawatnya waktu masih kecil. Pak Bandi menatapnya dengan tajam dan sepertinya dia ada rasa yang tak biasa sama istri dari anak asuhnya itu. Malam pun tiba. Rani dan Hasbi menunjukkan kamarnya anak-anak Hanif. Dina mencoba menggoda Hasbi dengan menanyakan di mana kamarnya. Waduh, mungkin dia berharap bisa tidur bareng kali ya dengan Hasbi, atau mau... Haki yang berjalan sendiri menemukan pintu berwarna hijau. Dia mencoba membukanya tapi dikunci. Rani datang dan berkata jika sudah 20 tahun pintu itu tidak dibuka. Rani juga bercerita jika dulu ada perempuan pengurus panti juga yang bernama Bu Mira yang dikunci dan mati di sana. Mereka semua lalu melihat foto masa kecil Hanif, Anton, dan Jeffrey, dan mereka mengobrol tentang Bu Mirah dan Murni. Namun tiga bebek itu sepertinya menyembunyikan sesuatu. Hanif dan Nadia tengah mengobrol. Nadia menanyakan tentang Murni. Hanif berkata jika Murni kabur dan setiap tahun pasti ada aja anak cewek yang kabur. Hanif, Jeffrey, dan Anton sedang berbicara di luar. Bagaimana jika Pak Bandi meninggal dan panti itu dijual? Mereka khawatir apa yang akan orang temukan di sana nantinya. Dan sepertinya memang ada rahasia besar yang mereka sembunyikan. Tanpa sengaja, Hanif melihat darah dan sobekan kain di bagian depan mobilnya. Dan dia pun sadar jika bukan rusa yang dia tabrak, melainkan manusia. Gak mungkin kan rusa make baju. Hanif pun mengajak Jeffrey pergi ke lokasi untuk memastikannya. Dan benar saja, mereka dikejutkan oleh seorang anak kecil yang tergeletak. Hanif juga melihat sesuatu di tengah rumput ilalang yang rimbun. Dan ternyata itu adalah bus anak-anak panti yang berkarya wisata. Saat masuk ke dalam bus itu,
Hanif kaget setengah wafat karena anak-anak panti sudah tak bernyawa dengan mata terbelalak dan berlumuran darah. Sementara semua yang ada di panti tengah mempersiapkan makan malam. Di sini kita diperlihatkan jika istrinya Anton, Eva, adalah orang yang gesik, bersih dan gampang alergi. Sementara istrinya Jeffrey, Lina, sangat terobsesi untuk memiliki tubuh yang kurus dan ideal, sehingga dia tidak mau makan. Padahal tubuhnya udah kayak Milady gitu. Di dapur bisa kita tangkap lewat obrolan Maman dan Siti jika sebenarnya banyak orang yang mau mengadopsi Maman, namun ia memilih tetap di panti untuk menjaga anak panti yang lain sekaligus menemani Siti yang wajahnya cacat. Haki datang memuji dan mencium Siti. Maman pun menggodanya. Rani mengajak Haki untuk menonton rekaman video panti asuhan zaman dulu, zaman di mana ayahnya masih menjadi anak panti. Terlihat di sana ada Ibu Mirah yang sedang jalan pengkor, memarahi Jeffrey, Hanif, dan Anton yang nakal. Dan kata Rani, kakinya dipatahin orang tuanya waktu masih kecil. Hanif dan Jeffrey tiba di panti. Anton lalu menegur mereka yang terlihat panik. Mereka meminta Anton untuk melihat bagasi belakang mobilnya. Dan Anton terkejut saat melihat ada anak kecil berlumuran darah. Ya, anak itu yang ditabrak Hanif tadi siang. Mereka hendak menelpon polisi perihal bus anak panti yang ditemukan di tengah ilalang tadi. Namun di sana tidak ada sinyal dan telepon panti juga tidak berfungsi. Terpaksa Anton yang pergi ke kantor polisi untuk melapor karena Hanif dan Jeffrey tidak bisa meninggalkan istri mereka. Dan kantor polisinya sangat jauh, perjalanannya membutuhkan waktu 2 jam. Anak-anak Hanif tengah berada di ruangan permainan bersama Rani dan Hasbi. Ya, ngobrol-ngobrol gitulah. Sementara di tengah jalan, karena sangat penasaran, sebelum ke kantor polisi, Anton berhenti di tengah jalan untuk mengecek dan melihat sendiri ke TKP. Di dalam bus, Anton sangat terkejut melihat anak-anak panti berdiri menghadap ke belakang. Dia pun panik saat pintu busnya tiba-tiba terkunci. Tampak di luar ada seseorang yang menyeramkan dan bisa dipastikan dia adalah ratu ilmu hitamnya. Anton pun kembali terkejut saat ia menginjak sebutir telur besar yang ternyata isinya serangga aneh dan menjijikkan. Bukan dinosaurus ya. Dia terkejut untuk yang kesekian kalinya saat melihat mayat anak-anak panti tiba-tiba sudah duduk dan menghadap ke arah dirinya. Serangga-serangga itu masuk dan menggerogoti tubuh Anton hingga kondisinya sulit untuk dibayangkan sama orang yang belum nonton film ini. Di panti, Nadia menghampiri Hanif yang seperti gelisah. Tiba-tiba seekor ayam hitam yang sudah dipenggal kepalanya jatuh di meja belakang mereka. Sementara di kamar, Jeffrey yang tengah bimbang didatangi oleh istrinya yang sedang pengen enak-enak. Namun Jeffrey menolak karena lagi banyak pikiran. Lina yang kecewa pun keluar. Dia melihat buah dan pisau di meja, kemudian mengupasnya. Saat di depan cermin, terlihat keanehan. Sepertinya cerminnya lagi error atau matanya yang lagi korslet karena ilusi, atau bisa juga ini ulah ratu ilmu hitam. Dalam cermin itu, dirinya terlihat gemuk dan berlemak. Sontak, Lina mengupas dan menyayat kulit dirinya sendiri hingga dagingnya keluar. Dan saat cermin itu normal kembali, dia tersadar dan merasa sangat kesakitan hingga pingsan. Jeffrey yang datang jadi terkejut dan terheran-heran istrinya sudah berlumuran darah. Hanif dan Nadia yang datang menghampiri memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Di saat yang bersamaan, istri Anton juga mengalami keanehan. Tiba-tiba saja kelabang berjatuhan di kamarnya dan masuk ke mulutnya. Kelabang itu beranak cucu dengan singkat dalam tubuh istrinya Anton. Nadia dan Hanif dibuat terkejut saat istrinya Anton muntah kelabang dan menggaruk lengannya hingga kelabang itu keluar dari bawah kulitnya. Mereka lalu membawa istri Anton sekalian. Mereka semua syok dengan kejadian yang mereka alami, termasuk Maman dan Siti. Sementara di ruangan permainan, Dina dan Hasbi ribut. Dina pun kesal karena Hasbi tidak sesuai ekspektasi. Di perjalanan, Hanif and the gang lagi-lagi dibuat heran karena mobilnya berputar-putar di situ dan kembali ke tempat semula. Hanif lalu ingat bahwa kejadian ini pernah dialaminya 20 tahun silam usai terjadi kebakaran di panti. Dan yang dia tahu, Ibu Mira menjadikan 3 anak cewek panti sebagai tumbal ilmu hitamnya. Mengetahui itu, Hanif, Jeffrey, dan Anton mencoba untuk kabur. Namun yang terjadi, mereka berputar-putar dan selalu kembali ke tempat semula seperti yang dialami saat ini. Mereka pun
pun bersama Pak Bandi mengunci Bu Mirah di ruangan berpintu hijau. Bu Mirah yang memberontak menggedor-gedor pintu menggunakan kepalanya, dan beberapa hari kemudian Bu Mirah ditemukan tewas mengenaskan dengan kepala pecah. Pak Bandi lalu menyuruh Hanif, Jeffrey dan Anton menguburkannya di bawah lantai kamar tersebut, yang disaksikan Maman dan Siti diam-diam. Sementara itu, di panti, anak-anak juga mengalami teror kejadian aneh. Tubuh Hasbi tiba-tiba tidak bisa dikontrol, sampai akhirnya dia menstaples mulutnya sendiri. Haki yang sedang menonton rekaman video panti zaman dulu sendirian juga mulai diteror. Tiba-tiba, sosok menyeramkan keluar dari televisi. Dia pun berlari dan bertemu dengan Hasbi yang mulutnya sudah terstaples. Tanpa terkendali, tangan Hasbi mengambil sebuah bedil tembak tikus dan... Haki pun terjatuh. Hasbi lalu mendekat dan menodongkan ke kepalanya. Hanif and the gang kembali ke panti dan mereka dibuat terkejut dengan hilangnya Haki. Mereka hendak pulang, namun karena mobilnya gak cukup, mereka menunggu bus anak panti. Hanif pun mengungkapkan jika bus anak panti mengalami kecelakaan dan semuanya terlihat syok. Mereka lalu mondar-mandir mencari Haki ke sana kemari, ke situ ke sini. Sementara Jeffrey yang tengah menunggu di luar dibuat terkejut juga saat Lina, istrinya, keluar dari dalam mobil dan duduk di atas rerumputan sambil menikmati gurihnya ulat bulu. Saat tersadar, dia pun merasa gatal dan pingsan. Kembali ke dalam panti, Nadia yang sedang mencari keberadaan Haki menemukan sebuah kotak misterius yang ada di bawah tempat tidurnya Pak Bandi. Dan kotak itu menjawab kebenaran cerita yang disembunyikan Pak Bandi selama ini, dengan tulisan "Kematian mendatangimu" beserta beberapa foto 3 anak panti yang diduga dibunuh oleh Bu Mirah. Ternyata Pak Bandilah yang membunuh. Hanif pun merasa ada yang mau balas dendam. Dina lalu menemukan foto satu lagi yang menampilkan foto Siti sedang di... Jeffrey yang datang juga shock. Mereka lalu curiga pada Maman dan Siti yang sudah mengundang mereka. Jeffrey langsung membogem Maman dan Nadia menodongkan pisau. Sementara Maman dan Siti tidak tahu apa-apa dan tidak pernah mengundang mereka. Siti pun buka suara jika Pak Bandi memang suka mengganggu anak-anak panti cewek. Mereka tidak berani bilang sama anak-anak panti cowok karena Pak Bandi mengancam akan membunuhnya. Dan 3 anak panti cewek yang dibunuh diracun itu sebagai contohnya untuk membungkam anak-anak yang lain. Siti mengaku sengaja menuangkan air panas supaya tidak diganggu oleh Pak Bandi. Ternyata Bu Mirah mencoba menyelamatkan anak panti cewek dari keuuannya Pak Bandi yang suka mengoleksi foto anak-anak panti cewek yang mungkin juga dia gunakan di kamar mandi. Tapi justru difitnah oleh Jeffrey, Anton, Hanif, dan Pak Bandi. Bu Mirah dikurung hingga mati. Padahal Bu Mirah yang awalnya sempat berencana akan melenyapkan Pak Bandi. Tiba-tiba anak panti yang ditabrak Hanif bangun. Dia bernama Mustika. Dia pun menceritakan kejadian yang dia alami selama karya wisata. Kita dalam perjalanan pulang, entah kenapa bus tiba-tiba hilang kendali. Bus berhenti, terus ada orang masuk. Habis itu semua anak panti kayak kesurupan. Aku bingung mau ngapain. Aku langsung keluar dan lari. Hanif segera datang mencekik Pak Bandi, namun Nadia menenangkannya. Mereka pun sempat bingung jika Bu Mirah meninggal, lantas siapa yang mau balas dendam. Foto terakhir dalam kotak menjelaskan jika Bu Mirah pernah melahirkan anak yang diberi nama Murni. Betul, Murni yang dikira hilang di tengah hutan. Mungkin aja Bu Mirah sengaja menitipkan Murni di tempat guru ilmu hitamnya untuk melindungi kejahanamanya Pak Bandi. Dan Hanif pun berasumsi jika Murni yang mau balas dendam. Hasbi datang membawa Haki, minta tolong dan meminta maaf karena telah membedil Haki. Namun saat menuju mobil, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Eva yang dirasuki Ratu Ilmu Hitam. Murni datang ke sana dan mulai mempraktikkan ilmu hitamnya. Tiba-tiba Nadia terbangun di ruangan gelap. Dia mendengar teriakan-teriakan seakan berada di neraka. Dia melihat Eva, Jeffrey, dan Lina disiksa. Mustika, Hasbi, Maman, dan Siti dihujani air panas. Dan kedua anaknya, Dina dan Sandi, dicambuk.
Dia mencari suami dan anaknya Haki, lalu menemukannya bersama Pak Bandi, Rani, dan Murni. Dan diketahui jika Murni ternyata anaknya Bu Mira dan Rani adalah anaknya Murni. Rani memberikan Nadia klurit yang baru saja digunakan untuk menyayat Pak Bandi supaya membunuh suaminya agar anak-anaknya bisa diselamatkan. Dan saat Nadia hendak memenggal Jeffrey, tiba-tiba ilmu hitamnya berhenti karena Haki menusuk Murni dari belakang menggunakan obeng dan Nadia segera memenggal kepala Murni sampai terputus yang membuat Rani sangat marah. Namun kepala yang sudah putus itu bisa disambung lagi karena kekuatan ilmu hitamnya dan pada akhirnya Nadia membakarnya menggunakan lilin api di sampingnya. Mereka pun segera keluar dan menyelamatkan yang lain, namun meninggalkan si tua bangka Pak Bandi ikut terbakar sementara Rani dibawa oleh Hanif. Beberapa bulan kemudian, mereka sepertinya dapat melanjutkan hidup normal. Siti ikut Nadia menjemput Haki di sekolah. Maman dan Siti sepertinya dibawa oleh Hanif. Di sini kita diberitahu jika Jeffrey dan Lina juga masih hidup. Namun Nadia tetap dibayang-bayangi Ratu Ilmu Hitam itu. Sementara itu di panti, sepertinya ada seseorang yang mau membeli panti itu. Dan sepertinya juga hantu Bu Mirah mau bangkit di pintu hijau itu. Terus nasib Eva, Sandi, dan Dina sama Hasbirani dan Mustika gimana ya? Apa Eva mati dan anak panti itu dititipkan di panti lain? Kita tunggu aja lah, siapa tahu ada sequelnya ya kan? Oke, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa dan bye. Film pun berakhir. Ibuku memanggilku Murni. Ia tidak ingin aku dikotori oleh Bandi seperti anak-anak lain di panti ini. Tapi tidak berhasil. Kalian semua akan mati malam ini. Semua bersalah. Kita nggak tahu. Itu juga dosa saya. Kenapa kamu bunuh anak-anak panti? Mereka nggak salah apa-apa. Mereka lebih baik mati daripada hidup di sini. Aku bukan hanya ingin menghukummu, tapi aku ingin menciptakan neraka. Tahu kenapa? Karena aku tidak yakin setelah mati ada neraka. Jadi akan kupastikan kalian mendapatkan. Anak-anak saya salah apa? Bapak mereka bunuh ibu.